selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa kembali melakukan ibadah sekolah minggu meskipun lewat online ya adik-adik. Pasti adik-adik semua udah cantik-cantik nih. Sekarang kita mau memuji Tuhan lewat pujian kita karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan sampai pada pagi hari ini kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian kita, Bapa ku datang padamu. Adik-adik sekalian, begitu juga orang tua kami yang mendampingi anak-anak kita untuk kebaktian. Kita akan masuki ibadah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Adik-adik dan orang tua kami dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, Bapa yang baik siapa ya?
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu baik sama kita. Dan kita juga disuruh Tuhan untuk selalu baik terhadap teman-teman, terhadap orang tua, dan terhadap semua. Kita angkat pujian dari lagu pujian kita, yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Hai adik-adik sekalian, selamat pagi. Wah, jawabnya kurang semangat ya. Selamat pagi. Nah, abang akan ingatkan bagaimana yel-yel kita ya. Kalau abang katakan selamat pagi, jawabannya adalah pagi, 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 yes. Oke, kita mulai ya. Hai adik-adik, selamat pagi. Pagi, 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 yes. Ya, kami senang kita bersama kembali dalam ibadah Sekolah Minggu GKPSC Prata pada pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita tetap beribadah di rumah. Kita tetap bersemangat, kita tetap rindu untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sudah 1 minggu ya kita memasuki tahun ajaran baru. Pastinya adik-adik merasa gembira ya, walaupun mungkin ada merasa sesuatu yang kurang. Karena apa? Kita masih tetap belajar di rumah. Tapi adik-adik sekalian, kita harus tetap semangat dan harus ingat, kita harus selalu menjaga kebersihan, yaitu rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan kemudian selalu di rumah. Tetaplah semangat, ulangi pelajaran yang diberikan oleh guru, lakukan tugas yang diperintahkan oleh guru, sehingga kita tetap belajar untuk memenuhi pengetahuan kita semakin bertambah. Semangat ya adik-adik sekalian. Dadah. Tuhan Yesus baik. Tuhan menciptakan kita. Kita diberikan panca indera, tetapi kita dituntut untuk mempergunakan panca indera dengan hati-hati. Sekarang kita angkat pujian dari Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu,
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah. Minggu ini kita akan mengucapkan titah Palimahon. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Titah Palimahon. Maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martuah ko, anjahadoka ko manggolu, banitano nabinerehon ninai bata hubam. Sekarang kita mau belajar solmisasi. Do, re, mi. Ternyata adik-adik, do itu ada artinya, re ada artinya. Dan sekarang kita akan menyanyikannya dengan judul lagu Do, re, mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Adik-adik, sekarang kita masuk pada ayat hafalan. Sebelum kita masuk ayat hafalan minggu ini, mari kita dengarkan teman-teman kita yang hafal ayat hafalan minggu lalu. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Babel. Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan yang memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup,
supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat hafalan kita minggu ini Roma 6 ayat 23. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tema kita hari ini adalah Tuhan baik. Jadi kita harus berbuat baik, dan baik itu bisa dieja, dan baik itu kita harus buktikan di dalam tingkah laku kita, perkataan kita, dan kita harus dengar-dengaran kepada mama, papa, terlebih kepada Tuhan ya adik-adik. Kita angkat pujian dari lagu Baik. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabar adik-adik? Ada sukacita di sana? Ya. Sekarang kita masuk kepada renungan. Namun sebelum kita masuk kepada renungan, marilah kita siapkan hati, pikiran kita. Kemudian juga adik-adik duduk yang bagus, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, segala puji, syukur, dan hormat kami sembahkan kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan betapa Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya ibadah kami ini Tuhan Engkau berkati. Engkau jauhkan segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, sehingga kami boleh beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, kita bacakan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan
bagi kita pagi hari ini tertulis pada Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu menumbuhkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan kecewa, bahwa Tuhan sedih melihat ciptaannya yang tidak setia, melihat ciptaannya yang selalu berbuat dosa, tidak patuh kepada perintah-perintahnya, sehingga Tuhan ingin menghapuskan manusia karena rasa kecewa. Adik-adik yang di rumah, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Masih ingatkah adik-adik, siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Ayo, dan di mana mereka ditempatkan? Ya, manusia pertama yang diciptakan Tuhan ialah Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden manusia ini hidup senang. Semua ada, semua tersedia, semua boleh dimakan, kecuali Tuhan memberikan satu perintah, bahwa mereka tidak boleh memetik buah pohon kehidupan dan pengetahuan. Di luar itu silakan. Akan tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Adam dan Hawa tidak patuh. Mereka memetik dan memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan marah dan mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir ke bumi. Kemudian setelah di bumi, Adam dan Hawa memiliki anak. Ya, adik-adik ingat enggak siapa nama anaknya Adam dan Hawa? Ayo, coba diingat ya. Kain dan Habil. Apa yang terjadi pada anak-anak Adam dan Hawa ini? Ternyata Kain membunuh Habil. Kenapa Kain membunuh Habil? Ceritanya bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan Allah, sementara persembahan Habil diterima oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu Kain cemburu, iri hati, dengki. Akibatnya dia melakukan pembunuhan. Demikianlah seterusnya, bahwa manusia semakin lama semakin banyak di muka bumi. Akan tetapi kejahatan manusia juga bertambah seiring dengan bertambah banyaknya manusia. Berbagai kejahatan yang dilakukan manusia sehingga membuat hati Tuhan semakin duka, semakin sedih. Sebagaimana tadi kita disebutkan pada ayat 7, bahwa Tuhan Allah berfirman, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Ya, karena Tuhan kecewa, manusia makin jahat saja. Adik-adik mungkin masih ingat peristiwa air bah. Ya, peristiwa air bah. Siapa yang selamat pada peristiwa air bah ini? Ayo adik-adik, coba diingat. Ingat ya, yang selamat adalah keluarga Nuh. Nuh sekeluarga, Nuh beserta istrinya, Nuh beserta dengan anak-anaknya, menantunya, dan juga ternaknya, beberapa binatang yang diikut sertakan Tuhan ke dalam perahu yang telah dipersiapkan Nuh. Kemudian setelah mereka telah dalam perahu,
maka Tuhan mendatangkan air bah buat bumi ini. Semua manusia mati dan hewan-hewan pun mati oleh air bah. Karena tidak ada muka bumi yang tidak tertutup oleh air. Namun demikian setelah air bah selesai, keluarga Nuh tinggal di bumi dan mereka menjadi bertambah banyak. Dan kalau kita hitung sampai sekarang ini, mungkin jumlah manusia yang telah ada telah bermiliar-miliar. Dan kejahatan manusia tetap saja. Manusia tetap saja berbuat jahat. Akan tetapi Tuhan telah berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia seperti janji Tuhan yang ditulis dalam Kejadian 9 ayat 11. Bahkan Tuhan telah berjanji akan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus orang-orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang yang berdosa biar beroleh hidup yang kekal, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu adik-adik. Jadi kalau begitu, sekarang ini ada dua kelompok, ya, ada dua kelompok manusia atau dua kelompok manusia yang ada di muka bumi. Pertama adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, manusia yang takut akan Tuhan, manusia yang patuh akan Tuhan. Mereka ini adalah manusia yang dikelompokkan menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian kelompok lain adalah manusia yang tidak percaya. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak takut. Oleh karena itu mereka sering berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka ini adalah manusia atau anak-anak iblis. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang mau jadi anak Tuhan? Kalau saya sih maunya, bukan hanya maunya, harus menjadi anak Tuhan. Ya, adik-adik juga harus menjadi anak Tuhan. Terus kemudian, siapa yang mau jadi anak iblis? Wah, janganlah. Jangan mau jadi anak iblis ya adik-adik ya. Nah, kalau begitu gimana caranya? Gimana caranya untuk menjadi anak Tuhan? Ya, menjadi anak Tuhan itu sih enggak susah. Ya, kalau kita mau memberi hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan lengkap ya dengan panca indera. Ada tangan, ada mata, ada mulut, ada kaki, ada hati dan pikiran. Gunakan semua ini untuk mengikuti, menuruti perintah-perintah Tuhan. Maka adik-adik dan saya akan menjadi anak Tuhan. Oh, masa iya? Coba, ada lagu anak sekolah minggu kan? Seperti ini. Nanti juga dinyanyikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tangan ya. Kok tangan? Tangan bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya bisa. Bisa kali pun. Caranya gimana? Nah, tangan kita ini kan pemberian Tuhan. Kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan tangan kita memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Dengan tangan kita membantu orang tua, bapak, mama, membantu kawan-kawan kita yang susah, ya, menulis tentang kebaikan-kebaikan dan lain-lain sebagainya yang menyangkut kebaikan. Pasti Tuhan senang. Kemudian terus tangan bisa juga mendukakan hati Tuhan. Ya bisa.
Gimana caranya? Kalau tangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, contoh memukul orang, mencubit, terus menampar memukul sama ya. Kemudian mencuri. Nah, tangan ini menjadi jahat. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang. Ya, oleh karena itu seperti lagu tadi, hati-hatilah menggunakan tangan. Gunakanlah tangan yang membuat hati Tuhan senang. Kemudian mulut. Nah, siapa yang punya mulut? Semua punya mulut kan? Mulut dipakai bisa juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, adik-adik hati-hati gunakan mulut ya. Karena kalau kita gunakan mulut kita dengan benar, Tuhan juga senang. Bagaimana caranya? Gunakan mulut untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik berdoa, baik bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Satu. Kemudian mulut juga dipergunakan untuk berkata baik. Berkata menyenangkan orang tua, menyenangkan teman, menyenangkan guru. Ya, menyampaikan pembicaraan-pembicaraan baik. Tuhan akan berkenan dengan mulut yang melakukan hal-hal seperti itu. Akan tetapi mulut juga bisa mendukakan hati Tuhan. Nah, yang mana itu? Contoh adik-adik ya. Kalau kita gunakan mulut kita untuk berkata bohong, ya, mencaci maki, mencibir, itu membuat Tuhan duka. Membuat Tuhan tidak senang. Menjadi pengikut iblis. Oleh karena itu hati-hati adik ya. Adik-adik hati-hati menggunakan mulutnya. Jangan menjadi tidak disukai Tuhan. Tapi gunakanlah mulut untuk kesenangan Tuhan. Oke, kemudian apa lagi? Kaki, ya kaki juga bisa ternyata menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, kaki ya, kaki juga bisa ternyata menyenangkan hati Tuhan. Nah, contohnya gimana? Iya, gunakan kakinya berjalan ke tempat-tempat yang Tuhan suka. Kemana tempat Tuhan yang suka? Ke gereja, ke rumah ibadah. Kemana lagi? Ke sekolah. Terus kemana lagi? Ke tempat disuruh bapak, disuruh mama untuk mengambil sesuatu. Ya kan? Nah, gunakan kakinya dan lain-lain. Ya, ke tempat les. Pokoknya gunakan kaki untuk yang berguna. Nah, kemudian kaki juga bisa mendukakan hati Tuhan. Oh, masa iya? Bisa. Makanya dibilang hati-hati. Kayak gimana contohnya? Contohnya, kalau kaki kita gunakan, katakan memijak orang, kan Tuhan pasti tidak suka. Menendang orang, jangan gunakan kaki kita. Tuhan lihat ke bawah. Kemudian berjalan ke tempat yang tidak bagus. Contoh, sudah dilarang bapak sama mama ke tempat game. Jangan gunakan kakimu berjalan ke sana. Tapi gunakan kakimu yang disenangi oleh Tuhan. Ya kan adik-adik ya? Kalau menjadi anak Tuhan. Terus apa lagi? Oh iya, mata. Wah, mata juga. Ternyata mata juga bisa ya menyenangkan hati Tuhan. Bisa. Makanya disebutkan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mata juga bisa ternyata menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita gunakan mata kita untuk membaca firman Tuhan.
Mari kita gunakan mata kita untuk melihat yang ciptaan Tuhan yang bagus. Ciptaan Tuhan yang indah. Dengan demikian kita bisa memuji, memuliakan atas ciptaan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan menciptakan begitu indah dunia ini. Tetapi adik-adik awas, mata juga bisa mendukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Oh iya, mata kan contohnya ya adik-adik, kalau kita gunakan mata kita untuk mengintip barang-barang orang. Nah, terus kita jadi iri, terus kita jadi ingin mencuri barang orang itu atau barang orang lain yang seperti itu. Kan berarti kita sudah menggunakan mata kita dengan tidak benar. Kemudian apalagi mencontek, ya tentu mencontek juga pakai mata kan. Nah kalau gitu jangan gunakan matamu mencontek, jangan gunakan matamu untuk mengintip, tapi gunakan matamu membaca firman Tuhan, membaca pelajaran, melihat keindahan yang diciptakan Tuhan dan lain-lain sebagainya yang Tuhan senangi. Itulah adik-adik yang bisa kita lakukan. Saya percaya dan kita yakin kalau kita sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, lakukanlah benar-benar yang membuat Tuhan senyum, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan tidak berduka. Dengan demikian benar-benarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 22, orang yang menggembirakan hati Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita seterusnya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya berbuat, berbicara, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar Tuhan senang, agar Tuhan tidak murka, agar Tuhan sayang kepada adik-adik dan juga sayang kepada saya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami telah mencoba Tuhan mengerti firman-Mu agar kami boleh setiap saat melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui seluruh aktivitas kami menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu itu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semua sudah mempersiapkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, itu buktinya kita selalu diberkati Tuhan. Jadi, di dalam memberikan persembahan, ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kita nyanyikan, kalau kau diberkati. Tepuk tangan. Kalau kau diberkati, tepuk tangan. Kalau kau diberkati, bagikanlah berkatmu. Kalau kau diberkati, tepuk tangan. Kalau kau diberkati, ucap amin. Amin. Kalau kau diberkati, ucap amin. Amin. Kalau
Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberi persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada urnami, asetorang ganuk, senggolelan nami, salakan atursma, dopama somanami, torang agehuja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan adik-adik.